Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Al-ayah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan dan berbagai kemudahan serta nikmat yang paling terbesarnya, yakni nikmat keislaman dan nikmat keimanan. Maka itu hingga saat ini kita dalam keadaan yang tersedia fisik kita, waktu kita, tenaga kita, akal pikiran kita untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat yang telah Allah syariatkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk para pengikutnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat, kita tahu sedianya di negeri kita masih dengan bencana-bencana yang datang menghampiri. Telah lewat bencana di Gunung Semeru. Kemarin sudah ada kembali gempa. Dan kemudian ada kabar yang terbaru hingga COVID itu ada varian yang baru. Maka disinilah bagaimana
bencana itu adalah sunnatullah yang telah Allah gariskan untuk hamba-hambanya, di mana dalam 3 tempat Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama di dalam surah Al-Imran ayat 185. Yang kedua di surah Al-Anbiya ayat 24 kalau tidak salah. Kemudian juga yang ketiga di surah Al-Ankabut. Ini menjelaskan bagaimana begitu tegasnya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kematian itu bagi yang hidup ada tujuannya, yakni la'allahum yarji'un, agar kita kembali munibina ilaih, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dicabutnya kenikmatan itu ada 2. Yang pertama, bisa jadi kenikmatan itu akan dicabut ketika kita masih hidup, dan juga kenikmatan itu dicabut yakni ketika ajal menghampiri kita. Ketika kita masih hidup, kita bersama pasangan, bersama anak dan keturunan, bersama cucu kita, bersama saudara kita, bersama teman kita, sahib kita, senantiasa bersama-sama. Bahkan sebuah kecintaan yang bisa terrealisasi ketika terus bersama-sama. Namun sedianya suatu saat nikmat itu akan hilang. Dan juga kita ketika hidup, kita merasakan di dalam dunia ini makanan yang lezat, kehidupan yang tenang, ketentraman, yang sebagian di kita dengan harta, jabatan, amanah yang Allah beri. Namun sedianya itu akan Allah ambil. Dan pula ketika kita hidup, yang lebih parahnya lagi yaitu kehilangan nikmatnya ibadah. Kita senantiasa beribadah, sebagaimana saat ini kita sholat Jumat, kita pagi dan petangnya zikir pagi dan petang, malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud kita. Kemudian juga kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya belajar. Tatkala ketika kita kecil hingga kita dewasa, maka kita terus belajar. Dan seorang hamba tidak boleh berhenti belajar, dan pula mengajarkan pada anak dan cucu kita nantinya. Namun itu semua juga akan Allah ambil. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Jami'us Shahih, dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali oleh Allah diangkat dari umat ini adalah sifat khusyu'an, sifat ketenangan, fokus dalam ibadah, tentram dalam ibadah.
yang kita bisa saksikan bagaimana ketika kita nikmatnya ibadah. Namun di dalam ibadah kita seringkali lupa akan khusyuan. Terngiang-ngiang apa yang ada dalam benak kita tentang dunia. Khawatirnya kita kehilangan sesuatu. Khawatirnya ada mudarat yang terjadi, atau khawatir harta kita diambil, dan khawatiran yang lainnya yang biasanya kita rasakan ketika ibadah, atau yang terkadang di dalam beribadah khusyuan itu tidaklah terlakukan manakala kita memikirkan pekerjaan kita atau memikirkan harta, jabatan, keluarga dan sebagainya. Maka sudah terbukti pada saat ini bagaimana kita dicabut kenikmatan khusyuan itu di dalam beribadah. Dan seolah-olah kamu tidak akan melihat lagi seorang yang khusyuk dalam ibadahnya. Dikatakan dalam hadis riwayat Tabrani. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan bahwa saat berbuat dosa ia tidak akan langsung sakit atau menerima cobaan berat dalam hidupnya akibat perbuatan dosanya. Bisa jadi futurnya dia dalam beribadah kehilangan semangat, kurangnya semangat. Itu adalah musibah baginya. Atau seorang mukmin ketika ia ingin menuntut ilmu, namun karena dia rasa malas menghadangnya, atau rasa benci kepada seorang mukmin, itu adalah dosa yang sedianya kita lakukan. Bahkan dosa ketika saat kita sendiri, kita asik dalam telepon genggam kita, kemudian apa yang kita lihat, maka ketika yang dilihatnya itu adalah dosa, itulah yang menyebabkan kehilangan kenikmatan, sehingga nikmatnya di dalam beribadah tidak terasakan. Inilah kehilangan yang paling berbahaya, kehilangan yang kadang sulit untuk disembuhkan. Kalau kita kehilangan harta kita, kita bisa cari lagi dengan bekerja. Kalau kita kehilangan telepon genggam, kita bisa cari lagi dengan beli ketika kita mampu. Kalau kita kehilangan pekerjaan, suatu saat kita punya channel-channel untuk kita bekerja lagi. Tetapi ketika kita kehilangan yang namanya nikmat ibadah, hati terasa gersang, yang kadang ketika penyakit itu tidak terasakan oleh seorang mukmin, terasa nyaman saja dalam hidupnya, padahal dia sedang dirongrong musibah, yakni kehilangan nikmatnya ibadah. Itu ketika kita hidup. Dan bisa jadi ketika kita di dunia ini kehilangan kenikmatan dengan datangnya ajal kita. Maka ini yang kedua, ketika datangnya ajal, kita mau berdiri ke tempat yang tertinggi tidak akan bisa. Kita bisa menghindari azab atau juga hindari kematian. Dan juga ketika Qarun
dia punya harta yang bergelimpah, punya dari kunci-kuncinya dia pegang, tapi tidak bisa menyelamatkan dia dari azab. Kemudian anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ia mencoba cari tempat yang tertinggi ketika datangnya banjir bandang saat itu, namun tidak akan bisa sampai ke gedung tertinggi pun. Tempat yang tertinggi yang namanya ajal, ketika saatnya tiba maka tidak akan bisa kabur. Dan juga bagaimana orang itu biasanya kebanyakan berusaha berlari dari bertemunya ia dengan kematian, namun tidak akan bisa. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap nyawa itu akan diwafatkan dan akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia dan tidak akan dizalimi. Itulah bagaimana musibah yang datang kepada manusia, yang dimana di antaranya Allah berikan musibah itu ada kepada yang hidup dan juga dengan datangnya ajal. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat, dalam sebuah ayat yakni surah Al-Anfal ayat 53, Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha lam yakum ghayran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim." Yang demikian siksaan itu karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan juga di ayat yang lafadznya sama di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Salah satu ulama tafsir yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang Dia berikan kepada suatu kaum, baik itu nikmat din atau agama maupun nikmat duniawi. Sehingga bagaimana takdir yang Allah telah gariskan kepada kita tentang nikmat kita, yakni nikmat duniawi dan juga nikmat maknawi agama kita, yakni keislaman sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar, itu tidak akan Allah ubah. Namun Allah Subhanahu wa taala menerangkan justru yang jadi berubah itu karena sifat merekanya. Mereka yang mengubah keadaan diri mereka dari ketaatan menjadi maksiat,
sehingga mereka kufur kepada nikmat Allah dan menggantinya dengan keingkaran. Yang tadinya bersyukur malah menjadi ingkar. Maka inna adzabi lasyadid, bagaimana siksa Allah itu sangatlah pedih. Dan Allah pun mencabut nikmat tersebut dan mengubahnya sebagaimana mereka mengubah pada diri mereka sendiri. Hal itu tentunya mengandung hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adanya yang iman, adanya yang kufur, adanya yang baik, ada yang buruk, ada yang hasanat, ada juga sayiat. Itu adalah ujian agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum mereka kecuali karena kezaliman mereka sendiri. Artinya bagaimana seorang hamba wajib berupaya berniat diri. Yang kita sedianya berniat keluar dari rumah, kemudian kita bekerja, kita mencari nafkah, kita belajar, dan juga kita beribadah, termasuk sholat Jumat ini. Kita berniat, kemudian bahwa niat itu sudah lurus, niatnya ikhlas mencari ridha Allah. Maka kemudian ketika itu pula dengan niat yang lurus kita berbuat baik pada sesama, kita wujudkan dengan amal solih yang kita senantiasa berzikir dan juga tilawah Al-Quran dan juga segala amalan wajib dan ketaatan, termasuk amalan sunnah yang kita lakukan. Dan pula tentunya seorang muslim wajib tafakur diri, introspeksi diri, muhasabah dirinya itu apakah sudah sampai dirinya pada derajat ketakwaan yang dikatakan di dalam surah Al-Imran bahwa kita harus dalam derajat haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan yang Islam, muslim. Itulah yang patut kita upayakan pada diri kita. Semoga dengan tazkirah di sholat Jumat ini bermanfaat dan juga sebagai pula ilmu yang nantinya kita akan rasakan dalam kehidupan kita, akan adanya nikmat, kemudian disambutnya kenikmatan, maka kemudian kita mendapatkan hadiah yaitu husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih li dunya allati huwa ismatu amri, aslih li dunya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi.